Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus dan DKM Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ketua DKM, ada imam besar daripada Masjid Al-Furqan dan para imam yang mengimami di Masjid Al-Furqan, serta pengurus RW, pengurus RT. Lurah jadi datang nggak lurahnya? Belum. Dan seluruh jamaah muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan yang penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah, pencipta kita yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang begitu agung dan kebaikannya yang begitu tinggi, lebih banyak menghadirkan buat kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hambanya, tentu tidak ada yang dapat kita lakukan selain kita menjalankan kewajiban kita, yaitu mensyukuri segala macam bentuk nikmat tersebut yang sampai pada kehidupan kita. Syukur yang tak ada habis-habisnya. Syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur kita kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang melambangkan kita ini betul-betul hambanya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat Allah itu jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Syukur sebagai tanda kita mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang hadir datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma bikum min ni'matin faminallah. Allah berfirman, apa saja nikmat yang sampai pada kalian, yang ada pada kalian, maka yakinlah itu dari Allah. Syukur yang menandakan kita ini hamba Allah yang ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menggandeng kata syukur dengan kata mengingatnya. Tanda hamba Allah itu bersyukur, dia ingat Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepada aku Allah, niscaya aku Allah ingat kalian.
dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah ingkar, kata Allah. Syukur yang menjadikan nikmat kita ini ditambah terus oleh Allah. Karena syarat utama nikmat itu ditambah adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka kami Allah pasti tambah nikmat itu buat kalian. Syukur yang membuat kita dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah, ujian dan cobaan. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberlakukan azab dalam kehidupan kalian jika kalian banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat utama hidup kita ini baik-baik saja, aman-aman saja, syaratnya in syakartum wa amantum. Jika kita ini banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap semoga kita masuk dalam rombongan hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun masih banyak di antara kita, ada di antara hamba Allah, ketika nikmat yang begitu banyak datang dalam kehidupannya, dia lupa sama sumber nikmat, lupa sama yang mendatangkan nikmat, lupa sama yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia ketika nikmat datang, karunia Allah hadir, dia larut dengan nikmat tersebut. Dia lupa terhadap yang memberikan nikmat. Kalau dia masih ingat sama yang memberikan nikmat, berarti dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya nikmat yang suka datang dalam kehidupan kita itu sering membuat kita lalai. Makanya Allah ingatkan kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita bersyukur pada hari ini, pagi menjelang siang, kita bersyukur kepada Allah bisa duduk hadir di majlis ini, datang sama-sama di sini, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan bacaan salawat, sama-sama melantunkan salawat, duduk di majlis-majlis yang memiliki nuansa kebaikan. Tentu bertemu dengan orang-orang baik. Kalau duduk di masjid ketemu orang baik gak? Kira-kira di dalam masjid ini ada nggak pencuri motor? Orang baik insya Allah. Ada nggak copet di sini? Kita gebukin rame-rame kalau ada. Nggak ada. Makanya kalau masuk di tempat yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik, mbok yang mukanya senyum. Ini udah masuk masjid, duduk udah 1 jam lebih, ceberut aja. Kalau masuk pasar agak cemberut wajar, karena mungkin belanjaan yang ditawar nggak mau diturunin harganya. Ini masuk masjid, ketemunya orang baik, ya. Wajah-wajah yang soleh dan solehah, mbok ya senyum gitu loh, ya senyum. Tapi jangan kebanyakan senyum juga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di tempat ini di pagi hari ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Setiap kaum muslimin ketika masuk bulan Rajab, khususnya berada pada tanggal 27 Rajab, biasanya kaum muslimin di seluruh dunia mengenang tentang perjalanan
perjalanan mulia yang dilaksanakan oleh Rasul yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini adalah bagian daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi-nabi yang Allah utus, mereka hadir di pentas bumi ini, menemui kaum-kaum mereka masing-masing dan mendakwahkan nilai tauhid. Masing-masing mereka dibekali dengan mukjizat. Dan masing-masing nabi telah menghadirkan dan menunjukkan mukjizat yang mereka miliki itu atas izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, Nabi Muhammad juga punya mukjizat. Mukjizatnya Nabi banyak. Nabi pernah membelah bulan. Nabi pernah menghimpun sekitar 1000 orang sahabat, ngantri mereka makanan yang bakal diberikan oleh Nabi, dan makanan tersebut terbatas jumlahnya. Tetapi karena tangannya Rasulullah yang membagikan, 1000 orang menyantap makanan tersebut dan makan makanan tersebut masih tersisa. Padahal secara logika makanan tersebut hanya cukup untuk 5 orang. Tapi 1000 orang antri makan dan menyantap makanan tersebut sampai kenyang semuanya. Itu mukjizatnya Nabi. Ibu-ibu jangan coba-coba masak untuk 5 orang terus undang tamu 100. Yang ada beli di warteg tambahannya, nasi bungkus. Itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan termasuk perjalanan Nabi Isra Mi'raj ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Al-Qur'an itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha dalam tempo yang begitu singkat pada malam hari. Tadi sudah dibacakan oleh qari kita dengan lantunan yang begitu indah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Di sini Allah memulai firman-Nya dengan mengatakan subhana, maha suci Allah. Kita perhatikan baik-baik di dalam Al-Qur'an, setiap firman Allah yang dimulai dengan subhana, dengan menyebut zat Allah yang maha suci, maka berikutnya adalah Allah menjelaskan sesuatu yang maha dahsyat. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perjalanan Isra Mi'raj. Allah mengatakan dengan memulai firman-Nya subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan yang suci, diperintahkan oleh yang maha suci Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan oleh manusia yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini ketika Rasul berada pada kondisi yang sedih sebelumnya, ditinggal oleh orang yang amat sangat ia kasihi, bahkan 2 orang sekaligus. Paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta beliau Khadijatul Kubra. Orang yang senantiasa membackup dakwah beliau,
Pamannya adalah orang yang sangat disegani dari kalangan Quraisy. Sehingga tokoh-tokoh Quraisy yang berusaha untuk mengganggu Nabi berpikir berkali-kali ketika mereka masih memandang ada seorang yang bernamanya Abu Thalib. Ada lagi istri tercinta beliau yang senantiasa menemani beliau dalam keadaan suka maupun duka. Penanam modal terbesar dalam investasi perjuangan Islam, Khadijatul Kubra, wafat. Saat itulah dikatakan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi kehilangan orang yang amat sangat ia kasihi, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Jibril alaihi salam datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajaknya untuk berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan yang super cepat yang belum pernah dimiliki oleh hamba Allah yang lain. Kita tahu Nabi Sulaiman juga punya kendaraan yang cepat, yaitu angin. Ya. Bisa mengendalikan anginnya Nabi Sulaiman. Bisa berpindah dengan menggunakan angin. Tetapi Nabi menggunakan kendaraan yang jauh lebih cepat, melebihi kecepatan cahaya, ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Bayangkan, naik burak, kondisi terbuka. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau naik pesawat, itu pesawat berapa tuh kecepatannya? Nah, mungkin ada yang mantan pilot atau apa. Ini mantan penyiar semua nih, TVRI semua. Nanti nonton TVRI jam 1 ada saya tuh, Sabtu. Jam 1 hari ini sama besok ada. Masa orang TVRI nggak nonton TVRI? Nonton yang lain. Coba naik pesawat nih. Naik pesawat, tanya tuh pramugarinya, ini kecepatannya berapa nih? Tanya sama pramugari, kecepatannya berapa nih? Wah, ini kecepatannya sekitar 800 km per jam pesawat. Terus bilang sama pramugari, gimana kalau seumpamanya dalam kecepatan sekitar 800 km per jam, saya keluarin kepala. Kira-kira balik kepalanya masih ada nggak? Tuh anak muda tuh tanya, kalau lagi naik motor, kenceng, larinya di atas 100, itu kayaknya pipinya ke kiri ke kanan, kenceng, baru lari 100, udah matanya kelilipan. Ini bayangkan Nabi naiknya kendaraannya burak yang kecepatannya berkali-kali lipat tuh kecepatannya pesawat. Nabi pergi dengan kondisi tubuhnya utuh. Kembali tubuhnya utuh, tanpa cacat sedikit pun. Makanya kenapa Allah mengatakan Subhana, Maha Suci Allah. Allah yang jaga itu perjalanan Nabi bersama Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Itu ketika ke arah Sidratil Muntaha, Jibril alaihissalam tidak ikut sampai ke Sidratil Muntaha. Kata Nabi sama Jibril, kenapa nggak ikut? Kan bareng-bareng nih. Ayo, kata Rasul. Kan berangkatnya bareng-bareng nih. Kata apa? Kata Jibril, tidak ya Muhammad. Aku sampai di sini, sampai langit ke-7. Aku bakal terbakar kalau aku ikut sampai ke Sidratil Muntaha. Lagi-lagi keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Bukit Tur Sina. Ya, Nabi Musa nggak ke Sidratil Muntaha. Allah panggil ke Bukit Tur Sina, naik, berdialog dengan Allah lewat hijab cahaya. Nabi Musa ketika
naik ke atas bukit Tursina, itu di bawah kaki bukit Allah bilang, wahai Musa, lepas dua sandalmu. Karena engkau sedang berada di wadil muqaddas itu, engkau sedang berada di lembah yang suci. Nabi Musa lepas sandalnya. Mari kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik sampai ke Sidratil Muntaha dengan sandalnya. Enggak disuruh lepas sama Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah. Sampai ke atas dan turun lagi. Maka ada ulama yang mengatakan ala ra'si na'lu Muhammadin, di atas kepala kita ini sandalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sandalnya Nabi, terompahnya Nabi itu pernah naik sampai ke Sidratil Muntaha. Maka suka lihat ada orang pakai peci, ada pecinya gambarnya terompah Nabi, bentuk terompah. Itu ekspresi bahwasanya kita punya kepala ini, di atas kepala kita ini ada terompahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terompahnya Nabi pernah jalan sampai ke Sidratil Muntaha. Lalu oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan Mi'raj Nabi adalah sholat 5 waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat pada surat Al-Isra itu. Di situ Allah katakan barakna haulahu, tempat yang Allah berkahi di sekitarnya. Di mana itu? Semua tempat yang didatangi dan dikunjungi oleh Nabi pasti memiliki nilai keberkahan. Maka dalam Islam itu kita harus pahami betul bahwasanya nilai berkah itu ada. Ada tempat yang mengandung unsur keberkahan. Contoh, masjid. Kenapa dikatakan masjid itu berkah? Karena masjid itu diisi oleh acara-acara yang baik. Diisi dengan sholat, diisi dengan tilawatul Quran, diisi dengan zikir, salawatan, berkah. Tempat yang dibuat, tempat yang diadakan di dalamnya acara-acara yang baik, maka tempat tersebut memiliki nilai keberkahan. Bahkan ulama mengatakan semakin tua usia masjid tersebut, maka semakin tinggi nilai berkahnya. Kenapa? Karena semakin tua usia masjid tersebut, sudah banyak orang yang sujud ibadah di masjid tersebut. Sudah banyak orang yang doa di masjid tersebut. Semakin tinggi nilai berkah. Begitu juga dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tua umurnya. Maka Allah katakan barakna haulahu. Tempat yang dipenuhi nilai keberkahan. Dan kita kaum muslimin dianjurkan untuk mendatangi dan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki dimensi keberkahan. Kita dilarang untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki nilai maksiat. Ada orang juga begitu, ada orang yang kehadirannya mendatangkan keberkahan, ada orang yang kehadirannya mendatangkan bencana. Ada orang-orang saleh, itu orang-orang yang keberadaannya mendatangkan keberkahan. Kalau kita duduk bersama mereka, setidaknya kita ikut berzikir bersama mereka. Kalau kita duduk sama mereka, setidaknya kita mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat, lautan kalimat hikmah yang mereka sampaikan. Ketika kita berada di tempat-tempat orang saleh, setidaknya kalau Allah mengabulkan doanya, kita mendapatkan efek daripada doanya itu. Tapi kalau kita duduk akrab sama ahli maksiat, ada orang ahli maksiat tinggal di komplek kita. Kita sih rajin ke masjid. Rumahnya jadi sarangnya narkoba. Di komplek kita. Kita rajin ke masjid, tapi ketika ada penggerbekan narkoba, kira-kira kita jadi repot nggak? Repot. Ditanya-tanyain.
Wartawan datang tiap hari wawancara kita. Belum dia dipanggil sama polisi minta keterangan. Padahal kita nggak berbuat salah. Tapi karena dia tinggal di komplek kita. Ini orang yang kehadirannya mengundang bencana. Ada orang yang kehadirannya mengundang berkah dan rahmat. Tetangga kita 2 rumah samping rumah kita sering bikin majlis zikir 1 bulan 2 kali. Kita nggak punya waktu sempat hadir di tempat dia. Tapi dia bikin sebulan 2 kali di rumahnya. Kira-kira kita rumah ini sampingnya, 2 rumah di sampingnya, dapat keberkahan tidak? Dapat keberkahan. Ketika rahmat Allah turun, kita juga dapat. Di kompleks itu dapat juga. Paling tidak, bubar acara zikir, dapat kiriman dan besek. Dari mana tuh Bapak tuh rumah dua rumah dari samping. Makanan dia kelebihan banyak, tetangganya dapat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah salat ini turun. Nabi sampaikan langsung kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Dan salat inilah yang akhirnya menjadi penanda dia seorang muslim atau tidak. Ya. Jadi pembeda antara orang ini mukmin atau kafir, ulama mengatakan pembedanya dia mukmin atau kafir, pembedanya di mana? Salat. Makanya setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kewajiban yang pertama harus dia lakukan, tak boleh dia tunda-tunda lagi dan harus dia kerjakan adalah salat. Puasa yang kedua, puasa dia masih boleh latihan itu. Salat kagak pakai latihan. Langsung dia dididik, dibimbing untuk melaksanakan salat. Jangan ada orang baru masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, setelah itu dilepas, nggak dibimbing. Ketemu lagi 4 tahun kemudian. Nanti yang dulu mu'alaf ya? Iya. Gimana? Ayo sholat. Oh, saya belum. Loh, kenapa belum sholat? Kan saya mu'alaf. Udah 4 tahun mu'alaf. Jadi tanggung jawab nih di masjid-masjid yang suka terima ada orang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, jelaskan kepadanya. Setelah selesai dia ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka setelah itu bilang sama dia, jangan tinggalkan sholat. Udah wajib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap sholat yang kita lakukan ini betul-betul baik, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat yang terbaik itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah sholat kita ini sesuai yang dituntun oleh Allah dan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah sholat itu turun, terus Nabi membimbing umatnya dengan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Mulai dibina mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat-sahabat patuh terhadap apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, Ra'sul umuri al-Islam. Pangkal segala macam bentuk persoalan adalah Islam. Islam ini solusi. Urusan apa saja, ekonomi ada di Islam. Urusan apa? Interaksi antara manusia ada di Islam. Pendidikan ada di Islam. Nabi mengatakan Ra'sul umur, pangkal seluruh persoalan ada pada Islam. Wa amuduhu as-salat. Tapi tiangnya, tiangnya itu sholat. Sekarang bagaimana kita mau menyelesaikan segala macam persoalan dalam bingkai Islam jika tiangnya kita tidak punya? Ibarat sebuah bangunan yang kokoh tentu butuh tiang. Ini agama Islam, dia butuh tiang. Dan tiangnya itu sholat.
Betapa sedihnya kita ketika banyak masjid yang bertebaran di negeri yang kita cintai ini. Tetapi ketika datang waktu sholat, tidak seramai yang diharapkan. Makanya nih, Masjid Al-Furqan. Ini kalau sholat 5 waktu seramai ini nggak? 4 shaf, alhamdulillah 4 shaf. Subuh, 4 shaf subuh. Subuh ya? Subuh malah lebih. Zuhur sedikit ya. Karena zuhur masih banyak yang kerja. Nah, zuhur kerja. Tapi saya lihat-lihat di sini yang hadir kajian saja, usianya ini kebanyakan di atas 50. Jarang saya temukan di sini wajah-wajah yang di bawah 30, kecuali yang pegang apa itu? Rebanaan. Itu kadang mereka dapat tugas itu. Sehingga ketika waktu sholat datang, kita sering jumpa bapak-bapak yang ada di masjid adalah bapak-bapak pensiunan. Ya. Itu pun datang ke masjid karena diomelin sama istrinya. Udah pensiun, ngapain di rumah katanya? Senang ke masjid. Datang ke masjid, ketemu sama teman-teman yang lain, curhatan. Yang satu bilang diomelin, satu bilang gua juga diomelin. Tapi ada masjid-masjid yang saya kunjungi, ada masjid-masjid yang lain yang saya datangi, itu remaja-remajanya Masya Allah, aktif. Bahkan ada beberapa masjid sampai kepengurusannya itu didominasi sama anak-anak muda, yang bapak-bapaknya hanya memandu saja. Sampai mereka yang ngatur jadwal ustadznya, yang mereka punya tim media yang rapi dan bagus. Karena kebutuhan kita ini, kebutuhan akan remaja yang kuat. Kalau yang sudah senior-senior datang ke masjid, itu sudah wajar datang ke masjid. Kebangetan kalau dia nggak datang ke masjid lagi. Ya. Maka kata Rasul ya, ada 3 orang, 3 jenis manusia. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah nggak akan ajak berbicara dengannya. Wala yanzuru ilaihim. Allah nggak bakal nengok dia. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan sucikan dia. Walahum azabun alim. Dia akan dapatkan azab yang pedih. Salah satunya siapa? Kata Nabi, orang tua yang masih genit. Sudah tua, tapi dia lupa sama usianya. Ini orang, kata Rasul, Allah bakal cuekin dia. Ya. Orang tua masih hobi maksiat. Udah aki-aki umur 73. Masih pakai jeans, pakai rantai. Insya Allah di sini kagak ada di sini. Jam 8 pagi udah keluar pakai sepatu necis. Masih gaya. Masih aktif di medsos, posting sana, posting sini. Foto yang dia pasang di paling utama fotonya itu foto ketika dia masih usia 23 tahun. Jangan ketawa dulu ibu-ibu. Ibu-ibu juga banyak nih. Nih. Udah umur di atas 70. Posting fotonya yang diedit. Pipinya sudah keriput jadi kenceng. Diedit. Matanya diedit. Matanya orang Indonesia mata biru. Dari mana? Kebanyakan makan kentang. Nggak mungkin. Umur udah 70, pasang fotonya begitu. Ada anak muda
polos, lihat di Facebook. Hello gitu. Disapa. Para anak muda yang sapa dia seumur cicitnya, dia balas lagi gitu. Hati-hati nih, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat kenapa Nabi katakan sebagai tiang agama? Karena sendi agama kita itu akan kokoh mulai dari salat kita. Dan tentu kita berharap salat kita menjadi salat yang berkualitas. Kan di Al-Qur'an dikatakan aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah kalian akan salat untuk mengingat aku. Jadi salah satu media kita untuk mengingat Allah adalah salat. Dalam hadis Nabi dikatakan cara kita berkomunikasi dengan begitu baik dengan Allah Subhanahu wa taala caranya salat. As-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya kita berkomunikasi dengan Allah, pencipta kita, tentu dong harus rapi, harus baik. Kita kalau berkomunikasi dengan orang yang kita segani, gimana caranya? Kita atur nggak bahasa kita? Latihan nggak sebelumnya? Kita khawatir salah nggak kalau ngomong sama orang itu? Ini sekarang kita sholat, kita komunikasinya dengan pencipta kita, Allah Subhanahu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, perhatikan 4 hal penting dalam sholat. Yang pertama kata beliau, asyuru' ma'al ilmi. Sholatlah kalian, jalankanlah syariat sholat itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Saya mau tanya nih, ingin saya tes nih, benar-benar sudah pakai ilmu belum? Dapat hadiah nih yang saya tanya, kalau bisa jawab. Tapi yang saya tunjuk, yang roman-romannya kagak bisa jawab. Dalam sholat itu kita bilang apa? Salah satu yang kita ucapkan dalam sholat, Sami Allahu liman hamidah. Ini yang imam, ada imam besar, ada imam-imam kecil-kecil, nggak boleh kasih bocoran. Jangan ada yang searching Google. Itu ada yang mulai pegang-pegang handphone itu mau nyari artinya tuh. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Hah? Nah, salah, belum tepat. Ayo, Bapak-bapak, yang paling rajin subuh nih. Sami Allah, kalau Allahu Akbar udah tahu artinya. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar setiap hamba yang memujinya. Bagi setiap hamba Allah yang memujinya. Hadiahnya minta sama ketua DKM. Saya yakin tidak semuanya tahu arti ini, tapi sering ucapkan. Bayangkan kalau yang bapak, ibu sekalian ketika sholat, semua yang dibaca itu paham. Kira-kira nikmat gak? Ya, kita baca buku yang alur ceritanya kita paham. Kira-kira khusyuk gak kita baca? Kita pengen khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, asyuru' ma'al ilmi. Itu syariat, semua syariat dari sholat, puasa, zakat, semuanya, haji. Semuanya harus pakai ilmu, dalami, pahami. Maka pasti mendapatkan kenikmatan. Dan tambah ilmunya. Ayat yang kita baca dalam sholat kita tahu artinya. Setiap gerakan kita dalam sholat yang kita baca kita mengerti artinya. Dan mbok yai tambah hafalannya. Jangan sudah umur lebih dari 60 yang dibaca masih surat langganan. Ini yang ketawa-ketawa pelakunya nih. Udah 65 tahun. Sholatnya triokul bacanya. Tambah wal asr, tambah inna a'taina, tambah iza jaa.
Memang tidak salah, tetap sah sholatnya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menambah perbendaharaan keilmuan kita dalam ibadah. Untuk hal dunia saja kita ingin naik kelas kan? Orang ketika bekerja ingin naik jabatannya. Terus naik sampai mentok. Orang kalau sekolah ingin sampai gelar profesor. Punya rumah ukuran 100 meter, pingin yang 300 meter. Untuk urusan dunia, kita pingin naik kelas. Kita tidak mau jadi orang awam. Nini umur 70 tahun tersinggung dibilang sama temannya tidak punya aplikasi WhatsApp, Instagram. Pulang ke rumah dia panggil cucunya, minta cucunya ajarin caranya bagaimana bisa punya akun Instagram, Twitter. Dia kursus sama cucunya 3 hari 3 malam sampai dia punya itu aplikasi. Dan dia dengan lincahnya bisa memainkan, dia punya gadget. Tetapi ketika urusan sholat dia mengatakan, ini kan orang zaman dulu awam buta huruf. Gimana itu? Masa untuk urusan dunia kita tidak mau pasrah dengan keawaman keilmuan kita. Tapi untuk urusan akhirat ini kita pasrah. Kita nggak mau naik kelas, nggak boleh. Orang yang sholat dengan ilmunya tentu pahalanya beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Beda. Kualitas sholatnya beda, pahalanya juga pasti beda. Jadi yang pertama apa nih? Ilmu. Ya. Yang kedua, al-qiyam ma'al haya. Berdiri kita sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri sholatnya kita itu dalam keadaan malu. Merasa sebagai hamba yang hina, lemah, tidak berdaya. Salah tingkah di hadapan Allah. Nah kita selama ini salah tingkah sama siapa? Salah tingkahnya sama siapa? Salah tingkahnya sama manusia. Salah tingkah sama orang lebih kaya dari kita. Padahal Nabi mengatakan orang kalau dia menghormati seseorang karena kayanya dia sudah menggadaikan sepertiga agamanya. Nauzubillah. Ngapain kita hormatin orang karena kayanya dia? Kayanya dia juga nguntungin buat dia sendiri kok. Nah, dia bilang kalau hormatin orang karena kayanya, engkau gadaikan sepertiga agamamu, kata Rasul. Jadi kita ini harusnya hormatnya sama siapa? Allah. Salah tingkahnya sama siapa? Allah. Al-qiyam al-haya, berdiri dalam keadaan malu di hadapan Allah, merasa rendah, penuh dosa, penuh khilaf. Makanya dahulu ada salah seorang yang bernama Imam Ali Zainal Abidin. Itu ketika dia mau berwudu, tangannya gemetar. Gemetar tangannya. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ditanya sama muridnya, "Wahai guruku, kenapa engkau gemetar? Kenapa engkau menggigil? Kenapa engkau keringat dingin? Bukankah engkau ajarkan kepada kami kalau tidak bisa berwudu karena sakit, bisa tayamum? Kalau engkau sakit, tayamum saja." Kata muridnya. Muridnya menuangkan air untuk wudunya di subuh hari, waktu subuh. Dia bilang sama muridnya, "Bukan, aku tidak sakit. Tapi kenapa engkau gemetar?" Dia bilang, "Engkau tidak tahu dengan siapa sebentar lagi saya akan berhadapan. Saya akan berhadapan dengan Allah. Saya tidak tahu apakah ini sholat terakhir saya atau tidak. Saya tidak tahu apakah diterima atau tidak." Itu orang yang benar-benar menjiwai makna sholat. Karena dia akan berhadapan dengan maha segalanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kadang-kadang kita menghadap Allah, pakainya suka-suka. Coba, kalau ke acara kondangan, pakainya gimana? Ibu-ibu acaranya jam 7 malam, itu di salon dari jam 3. Dandan. Acara jam 7 di gedung. Yang lihat siapa? Yang lihat manusia. Yang lihat orang. Cuma 1 jam, 2 jam lihat orang. Dandannya lama. Ini acaranya menghadap Allah. Berapa lama persiapannya? Ringkes banget. Bahkan mukenanya yang tadi warna putih udah berubah jadi broken white, masih dia pakai.
jarang dicuci. Sajadahnya sudah ada pasirnya. Mukennanya sudah baunya nano-nano. Baju yang dia pakai ke kondangan cucinya tuh di laundry yang satuan. Karena baju bagus, yang laundry satuan. Mukena yang dia pakai sholat cuci di laundry kiloan, paling murah lagi dicari. Harus betul-betul persiapan. Yang ketiga, al-ada ma ta'zim. Melaksanakan ibadah sholat dengan ta'zim, dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sholat, itu kan pengagungan kan? Kita mulai dengan apa? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Yakin ya? Benar ya? Oke. Sekarang saya mau tanya, ini benar-benar gak Allah Maha Besar? Kenapa ketika di tengah sholat masih ingat rice cooker yang belum dicabut? Jemuran yang belum diangkat, hujan tadi barusan. Kunci yang dicari, kunci kecil, dicari-cari nggak ketemu. Udah Allahu Akbar, bilang Allah Maha Besar, ingat itu kunci ada di mana? Berarti kita masih gombal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ini terkadang bukan hanya gombal sesama manusia, sama Allah pun dia gombal. Dia bilang Allah Maha Besar, tetapi dia masih ingat yang kecil-kecil dalam sholatnya. Allah katakan, tadi kau bilang saya Maha Besar, tetapi kenapa kau masih ingat itu kunci yang kecil itu? Kenapa aku Allah yang Maha Besar ini engkau kalahkan dengan kunci? Maka kata Imam Al-Ghazali, al-ada ma ta'zim. Laksanakanlah ibadah itu dengan penuh pengagungan. Allah itu betul-betul dia tempatkan pada posisi yang sangat spesial. Dan ini memang ujian buat kita. Setan itu, dia menanti kapan kita lengah. Dia menunggu hamba-hamba Allah di tikungan kelengahan dia. Mungkin awal ketika dia takbir, setan lari. Tapi setan tunggu. Masuk rakaat kedua yang bapak-bapak, sholat zuhurnya jam 12. Lewat sedikit. Jam 2 siang ada rapat. Itu ketika dia sedang sholat zuhur, masuk rakaat kedua, seluruh bahan rapat yang bagus-bagus muncul. Kerjaannya siapa itu? Kita berusaha ta'zim. Makanya ada ulama mengabarkan begini. Kalau mau sholat, berdiri tenang dulu. Tenang dulu. Berdiri tenang. Sebelum takbiratul ihram. Setelah pasang niat kuat mau sholat, ucapkanlah isti'adzah, permohonan perlindungan kepada Allah. Bisa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa baca itu. Bisa baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Aduhai Tuhanku, aku berlindung padamu dari hamazati syayatin, dari gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan ya Allah, aku berlindung padamu dari usaha kehadirannya. Baca itu, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca itu biar kita dapat ta'zim. Bisa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sahabat Nabi itu, sahabat-sahabat Nabi itu mereka begitu ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salatnya. Sehingga ada sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Zubair. Itu ketika kakinya harus diamputasi, dia mengatakan, amputasi kakiku ketika aku sedang sujud. Itu Urwah, kakinya ada tumor dan harus diamputasi. Dan syarat amputasi dia harus minum khamar. Zaman dulu biusnya pakai minum khamar. Minum yang banyak sampai dia sudah tidak sadar baru diamputasi. Kata Urwah bin Zubair, aku tidak mau.
Kata yang mau mengobatinya, ini syaratnya. Dan ini namanya darurat dibolehkan minum khamar untuk pengobatan. Kata Urwah, saya tidak mau dalam 1 detik pun lupa sama Allah. Terus gimana? Kata teman-temannya, kalau begitu kita pegang tangannya. Kita sumpel mulutnya pakai kain, biar dia nggak menjerit, terus kita amputasi. Dia bilang, saya juga tidak mau seperti itu. Itu penyiksaan. Kata teman-temannya, ente ini mau sembuh apa enggak? Dia bilang mau. Terus gimana? Terus dia mengatakan, izinkan saya sholat 2 rakaat. Dan amputasi kakiku ketika saya sedang sujud. Akhirnya ketika dia sedang sujud, diamputasi kakinya. Tidak ada teriakan sama sekali. Sama sekali tidak ada teriakan ketika kakinya diamputasi. Kenapa? Dia betul-betul takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, nggak ngerasa yang lain. Belum lagi ada salah seorang sahabat Nabi, Abbad bin Bishr, sahabat Nabi dari Ansar, lagi sedang menjaga di pos penjagaan. Pos penjagaan di paling depan. Dia bersama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketiduran. Dia lagi sholat malam. Ada pasukan musuh menyusup. Lihat dari jauh ada 1 orang jaga lagi sholat. Dilepaskan panah. Dia lagi sholat, lagi baca surat Al-Kahfi. Itu panah masuk, Pak. Itu panah masuk ke tubuhnya. Dia nggak ngerasa. Dia lagi sholat. Dia cabut. Kayak dia hanya merasa seperti gigitan semut. Dia cabut, lepas. Sholat terus. Menurut riwayat hampir 10 panah masuk ke tubuhnya. Dilepas. Terus sholat. Akhirnya dia percepat bacaan surat Al-Kahfi. Karena dia ingat pesan Nabi. Kalau ada musuh, kabarkan. Karena khawatir sahabat-sahabat Nabi yang di belakang nanti bisa diserang kan. Jadi khawatir nanti musuh datang lebih banyak lagi, dia percepat sholatnya dan dia salam. Ketika salam baru dia teriak. Setelah salam itu baru dia rasa sakit. Setelah dia ucapkan salam, langsung dia teriak. Dan Ammar bin Yasir bangun. Lihat, ini Abbad bin Bishr, tubuhnya bersimbah darah. Ada hampir 10 bolongan dari tancapan panah. Kata Ammar bin Yasir, wahai Abbad, kenapa kau tidak bangunkan saya? Apa kata Abbad bin Bishr? Wahai Ammar bin Yasir, kalau tidak karena saya ingat pesan Rasul untuk segera mengabarkan ke belakang, ke rombongan pasukan Nabi, karena ada penyusup masuk, saya maunya memperpanjang baca surat Al-Kahfi sampai selesai. Karena saya tidak merasakan anak panah itu masuk ke tubuh saya, melainkan seperti gigitan semut kecil. Itu sahabat Nabi. Kita gak usah panah, nyamuk lagi jalan di depan, nyamuk belum nempel, lagi lewat, lalat diliatin, muter kepalanya. Di sahabat-sahabat Nabi itu dengan modelnya masing-masing. Ada lagi Abu Thalha, lagi sholat di kebun kormanya luas. Dia sholat di kebun kormanya, sholat zuhur. Ketika dia sedang sholat, tiba-tiba ada rombongan burung masuk rombongan burung, Pak. Waktu itu kebun kormanya dia lagi sedang berbunga. Biasanya pemilik kebun korma paling nggak suka kebun korma lagi berbunga, datang burung masuk, suka ngerusak gitu. Dia lagi sholat dari arah kiblat, itu masuk tuh rombongan burung. Wajahnya Abu Thalha, sahabat Nabi ini sempat melihat ke rombongan burung itu. Dia perhatikan, ini burung mau nemplok di mana nih? Lihat dia. Setelah Abu Thalha menyelesaikan sholatnya, cepat-cepat dia lari datang temui Nabi. Ya Rasulullah, mulai hari ini kebun korma itu yang milik saya berserta pohon-pohonnya aku serahkan kepada engkau. Kata Nabi, kenapa? Ya Rasulullah, saya lagi jaga kebun korma saya. Kemudian saya sholat. Datang rombongan burung masuk. Dan saya sempat melirik kepada rombongan burung tersebut. Khawatir merusak bunga-bunga yang ada di atas kebun korma itu. Ya Rasulullah, saya tidak mau hilang khusyuk sholat saya gara-gara kebun korma. Maka saya serahkan kepada engkau untuk fisabilillah. Dia nggak mau ini dunia ini mengganggu dia dengan Allah. Kira-kira ada nggak kayak begitu kita?
Ada direktur utama. Rapat jam 2 siang. Dia sholat zuhur bersama stafnya. Di tengah-tengah sholat zuhurnya dia ingat bahan-bahan rapat tersebut. Apa yang bakal diajukan di hadapan para komisaris. Selesai sholat, dia istighfar, ya Allah, kenapa jadi ingat bahan rapat? Pas jam 2 rapat dia bilang, mohon maaf Pak komisaris semuanya, saya mohon izin mulai hari ini saya letakkan jabatan saya sebagai direktur. Tanya kenapa? Ini gara-gara ingat bahan rapat, terganggu sholat saya. Ada berani gitu? Karena sholat ini penentu kita. Yang paling pertama kali dihisab di hari akhir apa? Sholat. Yang sudah sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Yang sudah sholat masih bisa celaka. Fawailul lil musallin, kata Allah. Alladzina hum an sholatihim lalai. Alladzina hum yura'un. Ada riyaknya. Pingin dilihat, pingin dipuji, pingin dibanggakan. Kalau lagi berjamaah, bacaannya pelan, tartil bagus, tumakninanya oke. Lagi sendirian, 4 rakaat, gak sampai 1 menit. Sholat apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus kita sering bertanya-tanya, kenapa orang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan mungkar? Nabi mengatakan, la sholata, tidak dianggap orang itu sholat kalau dia belum mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Karena buah daripada sholat itu, kita ini terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang betul-betul sholat akan terlihat akhlaknya cemerlang. Makanya Nabi bersabda begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling indah akhlaknya. Kenapa Nabi tidak sebut orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang banyak sholatnya, suka tahajud, suka puasa? Kenapa Nabi nggak sebut itu? Kenapa Nabi sebut orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling indah akhlaknya? Karena yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hasil akhir. Hasil akhir. Orang itu kalau dia betul-betul sholat, sungguh-sungguh sholat, baik sholatnya, baik bacaannya, khusyuk sholatnya, dia pasti indah akhlaknya. Jadi mustahil kita berbicara tentang akhlak, kita berbicara tentang moral, kita pasang banyak spanduk tentang akhlak, tetapi kita tidak menegakkan sholat. Tidak akan mungkin akhlak itu tercipta tanpa dibangun lewat sholat. Maka jaga sholat. Yang berikutnya, sholat itu sebagai sumber kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasul, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan sebagai sumber kebahagiaanku pada sholat, kata Rasul. Hadis yang sahih. Jadi Nabi saja ingin menjemput bahagianya lewat sholat. Kita ingin bahagia lewat sholat. Allah berfirman, itu bunyi karena dia udah mau sholat. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Allah mengatakan telah bahagia orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu kata Allah pasti bahagia. Jadi kalau ada orang mengaku dia beriman belum bahagia, dia periksa kembali imannya. Karena orang beriman itu pasti bahagia. Qad aflahal mu'minun. Dan salah satu kata Allah yang membuat mereka bahagia apa? Mereka dalam sholatnya khusyuk.
Ya. Sholatnya khusyuk, dia pasti bahagia. Yang turunkan kebahagiaan siapa? Allah. Yang punya kedamaian siapa? Allah. Sumber kedamaian siapa? Allah. Sumber ketenangan siapa? Allah. Maka dia jemput lewat sholatnya. Dan Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Telah dijadikan sebagai sumber kebahagiaanku dalam sholat. Rumah tangga pingin baik, nggak ribut, sholat. Suami sholat, istri sholat, insya Allah sakinah. Suami sholat, istri nggak sholat, pasti suka berantem, ribut. Istri sholat, suami nggak sholat, ribut juga. Dua-duanya nggak sholat, lebih ribut lagi. Iya. Karena sholat itu jadi benteng. Maka saya setiap kali kalau di acara nasihat pernikahan, saya pesannya, salah satunya pesan kepada pengantin baru, jaga sholat. Karena itu jadi benteng. Benteng dari segala macam bentuk gangguan. Ketika dua-duanya sholat, dua-duanya bersandar kepada Allah, maka insya Allah apa saja masalah, huru hara kayak apapun terselesaikan. Orang yang sholat itu menunjukkan dia betul-betul harapannya, puncaknya hanya kepada Allah. Ulama mengatakan, la tatlubil makhluk, wallahu aqrab. Jangan minta sama manusia. Jangan berharap sama manusia. Allah lebih jauh dekat denganmu. Kan Allah mengatakan, fa inni qarib. Dan itu kan Allah sudah umumkan. Dan nyata-nyata Allah paling dekat. Maka jangan berharap kuat pada manusia. Allah lebih jauh dekat dengan kita. Kita bilang saya punya kekasih hidup yang dekat dengan saya. Enggak. Yang paling dekat sama kita siapa? Saya punya perusahaan yang dekat dengan saya. Enggak. Yang paling dekat, ketika kita sudah mulai menua, perusahaan kita dipegang sama anak kita. Kita bilang saya punya rumah yang dekat dengan saya. Enggak. Yang paling dekat sama kita Allah. Punya aset yang dekat dengan kita. Tidak. Yang dekat sama kita Allah. Ya. Punya pasangan hidup yang betul-betul sehidup semati? Enggak. Lu mati gua kagak. Ya, kan bilang nih kita berjanji ya bakal sehidup semati. Terus salah satu pasangannya mati, nangis dia. Berapa lama dia nangis? Berapa lama? Sebentar nangisnya. Apalagi yang bawa bapak, nangis sambil lirik-lirik. Karena bapak-bapak nggak ada masa idahnya, Bu. Ibu-ibu ada masa idahnya, nggak ada idahnya tuh. Nggak ada. Ketika kekasihnya dimasukkan ke liang lahat, dia teriak, jangan pisahkan saya dengan dia. Saya pengen ikut bersama, biarkan saya mati bersama. Saya kalau ada di kuburan kayak begitu, saya bilang, lepasin, coba lihat. Dia ngomong doang, nggak bakal loncat. Kalau tukang gali kubur, dia bilang, ayo Bu, silakan Bu, ikut Bu. Nggak mungkin, dia cuma nangis, itu ekspresi doang, nggak bakal. Jadi yang paling dekat sama kita siapa? Intat lubil makhluk tat'ab, kata ulama. Kalau engkau dalam hidupmu di dunia ini, engkau minta sama makhluk, berharap sama makhluk, memohon sama makhluk, bersandar pada makhluk, kau bakal capek. Bakal capek. Makanya kalau sayang secukupnya, jangan banget capek. Cinta secukupnya, Pak, jangan banget capek. Suka secukupnya, jangan banget capek kalau banget. Berapa banyak orang cinta banget sama kekasihnya, Allah uji dia lewat kekasihnya. Berapa banyak orang tua sayang banget sama salah satu anaknya, Allah uji lewat anak kesayangannya. Karena Allah tidak menginginkan cintanya dibagi. Allah sangat menginginkan hambanya hanya mempersembahkan cinta yang paling puncak, paling sempurna, paling kuat hanya kepada Allah. Dan itu dibuktikan lewat sholat. Kan ada azan, itu kan panggilan. Berarti harus datang. Datang, temui siapa? Allah. Giliran minta mau cepat. Doa tuh pengennya instan, cepat. Giliran dipanggil sholat, entar-entar. Kata Allah, saya panggil datang sholat, lambat. Giliran doa mintanya cepat. Pengen doanya cepat dikabulkan. Dipanggil sama Allah, cepat datang. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjaga sholat.
Ya, kita memohon kepada Allah, Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita sehingga sholat kita sempurna. Sholat kita sempurna, tidak mengalami kesulitan dalam sholat, mudah sholatnya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah, dapat merintis jalan ketaatan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah anugerahkan kita keturunan yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan majlis kita ini majlis yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan rahmat di majlis yang mulia ini. Yang hadir pada hari ini hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya persoalan Allah selesaikan persoalannya. Yang punya usaha Allah lancarkan usaha dan bisnisnya. Yang ingin punya keturunan Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh untuknya. Yang punya hutang Allah tunaikan hutangnya. Allah mudahkan segala macam bentuk urusannya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimina wal muslimat ya muyassir kull 'asir. Fataysirul 'asir 'alaika yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'al islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyyatana niyyatal mukhlasin wa sujudana sujudal mutawadi'in wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin waj'al hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.